saya akan bicara tentang beberapa hal, berangkat dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pembicara sebelumnya dan juga KSM yang baru saja selesai. Saya akan berpikir sedikit saja, KSM sudah bicara banyak tadi tentang pikiran-pikiran Socrates terutama yang ditulis oleh Plato. Saya sedikit bicara tentang itu nanti dalam hubungannya dengan kebebasan berpikir, lalu kemudian bagaimana kebebasan berpikir sistem pendidikan kita dan beberapa kritik terhadap sistem pendidikan kita, lalu kemudian yang terakhir bagaimana dengan UKSW, bagaimana sistem belajar di UKSW Creative Minority yang sudah dijelaskan tadi. Karena KSM sudah bicara banyak, saya akan skip saja ini. Mungkin ini juga sedikit saja, terutama belajar dari pengadilan Socrates yang yang tadi KSM sudah jelaskan, terutama karena kebebasan berpikirnya dan pencarian terhadap kebenaran itu, kemudian itu merasa bertentangan dengan kepentingan. Tadi Ibu bilang tentang kapitalis, setuju sekali. Orang-orang yang punya modal dalam buku ini, dalam buku kumpulan tulisan-tulisan Plato ini, itu disebut sebagai oligarki. Orang yang punya uang dan kemudian berkelindan dengan kekuasaan, dan yang membuat Socrates diadili adalah karena challenge terhadap status quo yang terjadi. Dan itu semua terjadi karena kebebasan berpikir, termasuk yang mengarahkan anak-anak muda untuk berani berpikir keluar dari kotak-kotak hegemoni kekuasaan, oligarki, lalu kemudian berani berpikir secara lebih luas. Itu sedikit saja. Nah, karena itu bagi Socrates yang paling tinggi itu bukan soal pasar. Meskipun di pasar, di agora itu dia dia menjelaskan apa yang dia pikirkan, tetapi pasar dalam pengertian uang dan kepentingan uang itu bukan tujuan dari pendidikan. Saya setuju dengan Ibu tadi bahwa pendidikan kita ini memang terlalu terjebak dalam konteks kapitalisasi pendidikan yang sebenarnya menjadi kritik utama dari Plato soal pendidikan hanya sesederhana orang mendapat uang, mendapat posisi yang baik, mendapat kedudukan yang layak, tidak sesederhana itu. Tetapi pendidikan yang baik tadi sudah dijelaskan oleh KSM adalah soal virtue, soal kebaikan. Karena itu judul yang saya berikan tadi adalah ilmu yang membebaskan dan bebas berpikir, memikirkan posisi liberal art. Nah, ini yang kemudian juga penting untuk dilihat di dalam pengadilan itu. Salah satu hakim yang menghadiri Socrates itu kemudian melihat Socrates sebagai yang merusak pemikiran kaum muda tadi. Dan sesederhana pemikiran kaum muda dirusak karena bertentangan dengan kepentingan penguasa dan oligarki. Dalam bahasa Ibu tadi, pasar dan kapitalisme. Ketika pemikiran-pemikiran tidak sesuai dengan pasar dan kapitalisme, dia kemudian menurut hakim seperti Meletus yang mewakili negara, dia bukan pendidikan. Karena pendidikan yang sesungguhnya hanya membuat orang taat kepada kepentingan negara dan kepentingan pasar. Dalam konteks ini sebenarnya yang dikritik oleh Socrates adalah link and match. Pendidikan hanya sekedar memenuhi hasrat pasar. Pendidikan bukan supaya membuat orang memiliki virtu, kebaikan tertinggi, tetapi supaya orang bisa memenuhi kepentingan pasar, sesederhana itu. Dan ini yang menjadi hal penting, bahwa Socrates ingin supaya orang keluar dari hegemoni, seperti apa yang ditulis oleh Antonio Gramsci, tentang kesadaran-kesadaran palsu yang menghambat orang untuk berpikir lebih luas, sistem pendidikan yang membuat orang hanya menghamba pada pasar dan tidak mampu keluar dari itu. Ivan Illich juga dalam konteks sekarang sudah banyak bicara tentang itu. Nah, pendidikan dalam konteks itu sebenarnya ingin orang menjadi bijaksana dan ingin orang memiliki moralitas atau memiliki virtu yang baik. Bukan supaya
orang bisa sekedar bekerja untuk memenuhi kebutuhan pasar tadi, link and match. Jadi karena itu kurikulum pendidikan kita karena hanya sekedar memenuhi kebutuhan pasar, menciptakan orang yang bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan. Dan kalau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka dia tidak bisa dianggap sebagai sarjana yang baik. Padahal sarjana itu lebih tinggi dari sekedar sekedar mendapat ijazah, karena ketika dia disebut sebagai sarjana, scholar, dia kemudian memiliki kemampuan berpikir yang baik dan tidak hanya kemampuan untuk mengikuti SOP. Nah, yang kita hasilkan sekarang adalah sarjana yang dapat mengikuti SOP, bukan yang berpikir. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan lain ketika kita mau bicara tentang tentang pendidikan. Ini yang pada apologi terakhir Socrates bertanya pada orang Athena, apakah Anda tidak malu memberikan perhatian untuk memperoleh uang sebanyak mungkin dan mendapat kehormatan dan reputasi, padahal Anda tidak memberikan perhatian atau pemikiran pada kebenaran dan pengertian dan kesempurnaan jiwa. Pendidikan kita menghasilkan orang yang bisa menghasilkan uang banyak. Karena itu yang diajarkan. Saya baru berdebat dengan mama saya soal ponakan yang mama saya mau dia jadi tentara biar cepat dapat kerja. Saya bilang nggak bisa. Dia harus diberikan pendidikan supaya dia bisa berpikir lebih daripada sekedar jadi tentara dan menghasilkan uang. Nah, ini dalam banyak hal sejak dini orang sudah diajarkan, bahkan sejak dalam keluarga, orang diajarkan hanya sekedar supaya bisa mendapat uang. Bukan supaya bisa berpikir dengan baik, bisa memahami kebenaran dengan baik. Mengapa uang? Karena kemudian itu yang menjadikan orang dihormati di masyarakat. Orang dianggap punya reputasi yang baik, karena kalau dia punya uang yang banyak. Karena dia dengan uang yang banyak, dia bisa mempengaruhi banyak orang. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Sehingga kemudian dalam beberapa kontestasi politik yang lalu, orang bilang, di Indonesia ini kalau monyet punya uang yang banyak, monyet bisa jadi presiden. Karena orang tidak diajak untuk berpikir, tetapi orang diajak untuk hanya sekedar menghasilkan uang. Nah, ini saya lewat saja, tadi sudah dijelaskan. Nah, karena itu ketika berpikir tentang liberal art, dan kemudian orang diajar untuk berpikir, pertanyaannya, bisakah kita keluar dari perangkap catatan kaki? Yang orang tidak hanya diajar untuk mempelajari sejarah filsafat barat, tetapi orang diajar untuk berpikir. Orang diajar untuk sejak dini berpikir menghasilkan pengetahuan daripada hanya sekedar menjadi catatan kaki dari pengetahuan. Mengapa menjadi catatan kaki dari pengetahuan? Karena kita hanya meminta mahasiswa untuk menghafal. Kita mulai segala sesuatu dengan teori. Karena itu mahasiswa saya selalu minta nonton film Three Idiots supaya belajar itu tidak dimulai dengan teori. Belajar dimulai dengan pengetahuan, dengan berpikir, dan pengetahuan itu tidak hanya sekedar teks bertinta itu, tetapi ada banyak teks kehidupan yang tadi saya setuju dengan Ibu tadi bicara tentang bagaimana mereka di KKN, bagaimana mereka di dalam masyarakat itu bisa kemudian menghasilkan orang-orang yang bisa berpikir, orang-orang yang bisa melakukan inovasi, tidak hanya orang yang bisa membaca buku, dan apalagi sekedar mengutip pikiran pemikir dari Barat, filsafat Barat, dan tidak memberikan ruang bagi dia sendiri untuk berpikir. Karena itu, berpikir atau liberal arts bagi saya sebenarnya mengajarkan orang untuk berani, berpikir itu bukan pemikiran filsafat Barat, itu bukan tongkat berjalan akademik, tetapi teman berjalan akademik. Dia bukan tongkat, dia teman berjalan. Karena itu orang perlu diajar untuk berdiskusi. Dan saya senang ini Michael D. Jackson ini dosen saya selama saya belajar 1 tahun di Harvard. Saya ambil kelas-kelasnya di Harvard Divinity School, meskipun saya belajar di Harvard Kennedy School. Tetapi pikiran yang saya suka ketika belajar filsafat, dia bilang, wider as world is wide. Filsafat itu tidak harus dari atas. Berpikir itu tidak harus dengan
selalu merujuk pada pemikir dari barat, tetapi juga di sekitar kita orang bilang apa. Di sekitar kita, Mbak I misalnya bilang apa, Opa bilang apa. Satu waktu ada cerita Opa dan cucunya cari ikan di laut, kemudian cucunya bilang sama Opa. Opa bisa sosiologi. Opa bilang tidak bisa. Kalau dia bilang Opa bodoh sekali katanya. Opa bisa antropologi, tidak bisa. Opa itu juga bodoh sekali katanya. Opa bisa komunikasi, tidak bisa. Aduh, Opa ini bagaimana? Masa tidak tahu ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah? Opa itu bodoh sekali. Nah, kemudian tiba-tiba datang angin besar, gelombang, lalu Opa tanya, cucu bisa berenang logi? Lalu cucu bilang, tidak bisa Opa. Opa bilang, dalam kondisi begini kok harus bisa berenang logi? Kalau tidak nanti kok mampus logi nanti. Nah, ini soal pendidikan, soal pendidikan yang dipelajari di perguruan tinggi, dan kita merasa bahwa ketika mengembangkan pemikiran, kita hanya mengembangkan pemikiran yang didasarkan pada textbook, dan tidak mengajarkan orang untuk belajar dari apa yang dimiliki oleh masyarakat, bahkan diajarkan mereka untuk berani berpikir. Teori dipakai untuk teman berjalan akademik, bukan sebagai tongkat akademik, dan itu yang saya kira itu yang perlu diajar sejak dini bagi orang untuk berpikir di perguruan tinggi. Nah, dengan begitu, maka kita bisa sampai pada apa yang dalam taksonomi Bloom bilang sebagai pendidikan yang paling tinggi bukan soal menghafal. Menghafal itu paling dasar dari pendidikan. Memahami itu kemudian yang kedua, tetapi yang paling atas adalah bagaimana orang mencari ruang-ruang berpikir yang berbeda. Bagaimana mengkritisi teori yang ada, tidak sekedar memakai teori itu, tetapi melihat dalam konteks kita. Masyarakat kita bilang apa? Pengetahuan lokal kita bilang apa? Apa yang bisa disumbangkan dari pengetahuan lokal kita bagi pengetahuan? Nah, pertanyaannya apakah kita melakukan itu di dalam proses-proses pendidikan kita? Apakah misalnya di pendidikan guru di FKIP juga membawa model atau apa namanya cara pendidikan lokal, pengetahuan lokal ke dalam kurikulum, ataukah orang hanya diajarkan untuk bagaimana belajar textbook yang banyak diproduksi dalam masyarakat monokultur, bukan masyarakat seperti kita yang sangat multikultural, masyarakat yang sangat pluralistik dengan pergumulan yang sangat berbeda, begitu. Nah, Freire sejak lama sudah bicara tentang model yang dari Brasil ya, yang bicara tentang menghindari sistem banking system. Dalam konteks ini menghindari dosen merasa bahwa dosen adalah sumber ilmu pengetahuan. Yang terjadi, saya selalu bilang di kelas untuk mahasiswa saya, dosen itu bukan sumber ilmu pengetahuan. Dosen itu hanya teman berjalan menuju sumber pengetahuan. Dia bukan sumber pengetahuan. Sehingga kemudian ketika teman-teman di dalam kelas punya pemikiran yang berbeda dengan dosen, fine. Yang penting punya rasionalitas yang baik, punya argumentasi. Tidak harus sama dengan dosen, bisa mengkritisi dosen, fine. Yang penting ada argumentasi di belakang itu. Ini yang dalam konteks pendidikan kita, ini yang tidak dilakukan. Kita diajarkan anak yang paling baik di kelas adalah anak yang duduk diam dengar, bukan anak yang memberikan pendapat dan bahkan kalau pendapatnya salah. Anak-anak saya yang belajar, saya beberapa kali post di Facebook, karena jawabannya ketika beda dengan jawaban guru, karena itu saya menyebutnya sebagai rezim LKS, lembar kerja siswa. Ketika jawabannya beda dengan lembar kerja siswa, lalu kemudian anak-anak dikasih salah. Padahal itu kan cara mereka berpikir, jawaban tidak hanya satu, jawaban itu begitu banyak dan tergantung pengalaman mereka. Kadang-kadang pengalaman siswa belum tentu sudah dialami oleh guru. Mahasiswa saya yang dari Wamena, banyak pengalaman di Wamena yang saya tidak tahu, saya harus belajar dari dia ketika saya bicara tentang Wamena. Mahasiswa saya yang tinggal di Jakarta punya pengalaman ibu kota yang sangat luar biasa, saya harus belajar dari dia. Dan apa yang saya pikirkan itu bukan satu-satunya yang paling benar, dan karena itu saya harus belajar dari orang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah sistem pendidikan kita juga sudah sampai di situ? Nah, ini dalam hubungannya dengan UKSW. Bagi saya, creative minority yang dilakukan di UKSW sejak tahun 72 dimulai dengan pidato sebelum itu sudah ada, tapi kemudian di mark sebagai salah satu model penting di UKSW. Dalam pidato Panoto di Free University tahun 72 bicara tentang creative minority.
Karena itu saya bilang bahwa ini model bukan merdeka belajar, tapi creative minority belajar, sudah merdeka. Di dalam creative minority itu sudah merdeka, dan UKSW itu sudah punya itu sejak lama, sejak 50-an sampai 70-an diperkuat, di sistematisasi, dan itu sudah merdeka. Kita sudah merdeka dalam proses belajar itu. Saya ingat dalam kelas-kelas ketika saya masih mahasiswa S1 dulu, belum ada sistem shopping around, saya sudah ambil kelasnya Kaum Burauta, saya sudah ambil kelasnya Kak Jefferson Cameo di hukum, sebagai mahasiswa yang sekedar sit-in, karena kenal kakak-kakak itu yang juga alumni lembaga kemahasiswaan. Tapi di situ kemudian UKSW membuka ruang itu sebenarnya, dan kemudian UKSW punya shopping around yang tadi saya bilang, itu membuat pendidikan menjadi pendidikan yang tidak terjebak pada disiplin. Tadi kemarin di pembukaan pelatihan 9 standar ini, Pak Chan Basarudin bicara tentang tentang keluar dari disiplin-disiplin dari perangkap disiplin. Dan saya sangat setuju itu dengan pendekatan interdisiplin ya. Interdisiplin itu bukan transdisiplin, apalagi multidisiplin. Interdisiplin adalah mengandaikan bahwa ilmu itu berinteraksi. Transdisiplin hanya pinjam, seperti social evolution, itu pinjam. Multidisiplin adalah berjalan bersama seperti rel kereta api, tidak bertemu. Yang diinginkan oleh UKSW adalah semacam interdisiplin yang terkoneksi satu dengan yang lain. Ilmu saling berkoneksi, saya sangat setuju dengan Kak Sen tadi. Nah, mengapa begitu? Nilai-nilai UKSW setidaknya yang saya tulis. Sejak awal kita diajarkan bahwa orang lain adalah wajah Allah yang lain. Mahasiswa yang datang di kelas itu adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirim ke dalam ruang-ruang kuliah kita. Dengan seluruh keterbatasan kita, dengan seluruh kesibukan dan ketidaksibukan kita, mereka adalah wajah Allah. Dan dalam pemahaman Kristen, sekali lagi karena saya dari Fakultas Teologi, setiap orang itu memiliki logos patikos. Di dalam Kejadian 1 ketika napas itu dihembuskan, ketika nefes Adonai itu dihembuskan, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin, itu disebut sebagai logos spermatikos. Semua orang punya benih ilahi, semua orang punya benih pengetahuan. Dan karena itu ketika mahasiswa datang ke kelas, dia lembaran kosong. Dia datang sebagai orang yang punya logos spermatikos, dia punya benih-benih pengetahuan di dalam dirinya yang harus dihargai. Karena itu UKSW sejak awal sudah menegaskan tentang memanusiakan manusia sebagai bagian penting dalam pendidikan. Di dalam konteks pendidikan sebagai dalam pemahaman logos spermatikos, bahwa dia sumber belajar. Karena ketika dia mengatakan sumber belajar, dia menafikan konsep logos spermatikos di dalam kekristenan. Semua orang punya logos spermatikos dan semua orang bisa mengungkapkan pikiran, dan pikiran-pikirannya bisa berbeda dari apa yang dikatakan oleh dosen. Dan karena itu, ketika kita bicara tentang civitas akademika, bicara juga tentang civitas mundi, civitas akademika dalam ruang kuliah, tetapi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, civitas mundi, belajar dari masyarakat, belajar dari LSM, belajar di luar sana. Belajar itu tidak hanya di kelas. Karena itu saya selalu bicara dengan mahasiswa saya, kuliah saya itu bukan soal 16 kali pertemuan. Kuliah saya adalah soal teman dan saya belajar berpikir, memahami metode-metode berpikir di dalam satu mata kuliah tertentu. Dan belajar dari masyarakat. Kalau ada, saya bilang sama mereka, kalau ada kegiatan POM, kalian mau pergi main poli, kalian mau pergi main bola, main sana. Yang penting kasih tahu saya bahwa kalian akan pergi ikut pertandingan. Pergi sana, main sana. Saya ingat pertama kali saya datang ke University of Pennsylvania untuk pre-academic Fulbright, saya diminta bolos oleh dosen saya dan salah satu teman saya dari Myanmar. Dosen saya di UPenn itu minta kalian bolos, kalian pergi ke New York karena sebentar lagi kalian akan belajar di California, belum tentu kalian bisa ke New York. Belajar di sana. Dan ketika hari itu kami bolos, besoknya kami datang dengan presentasi di kelas, karena kebetulan presentasi, kami bawa foto-foto New York yang berhubungan dengan presentasi kami di kelas. Nah, pendidikan ini harus berhubungan dengan civitas mundi juga, bukan hanya civitas akademika. Karena itu jangan bicara hanya pendidikan itu belajar di kelas. Pendidikan belajar di lembaga kemahasiswaan di sana. Jangan batasi anak-anak itu terlibat dalam lembaga
Mereka tidak hanya belajar apa yang kita pelajari di kelas. Mereka tidak hanya baca buku yang kita pelajari di kelas. Saya bilang sama teman-teman mahasiswa, buku yang ada di silabus ini hanya sekedar contoh dari apa yang disebutkan dalam topik ini. Tapi ada banyak buku di luar sana yang kalian bisa cari dan bisa belajar bawa ke kelas soal. Karena kalian juga adalah civitas mundi, bukan hanya civitas akademika. Nah, dalam konteks itu kemudian sebuah scientia et scientiarum, pengetahuan dan pengetahuan yang betul-betul menghayati pengetahuan, itu akan terjadi di perguruan tinggi dengan begitu. Dan UKSW ingin supaya pengetahuan itu betul-betul menjadi sebuah pengetahuan yang di mana manusia betul-betul dimanusiakan. Betul-betul semua orang dihargai sebagai imago Dei dan pemilik, pewaris logos spermatikos di dalam diri ini. Di situ pula kemudian apa yang disebutkan Panoto sebagai magistorium et scholarium, pergaulan ilmiah antara dosen dan mahasiswa itu penting untuk dilakukan. Setting-setting UKSW dengan taman-taman, duduk bersama di kafe, duduk bersama mahasiswa, itu apa yang disebut sebagai magistorium et scholarium. Dan saya tidak ada di sini, saya tidak sempat bikin, tetapi ada statistik yang mengatakan bahwa ketika dosen itu mengajar dengan baik, memberikan tugas dengan baik, tetapi akrab dengan mahasiswa, itu angka pencapaian pendidikannya akan sangat tinggi. Ketika dengan mahasiswa tugas-tugas diberikan sangat ketat, angka pencapaiannya sangat rendah. Dan karena itu harus betul-betul apa yang Panoto bilang betul, magistorium et scholarium, dan di dalam apa namanya penilaian borang 9 standar yang nanti akan diberlakukan, itu sudah dilakukan. Semua penelitian harus dilakukan dengan mahasiswa, publikasi dengan mahasiswa, dan ada ide ke depan yang namanya asesor ban itu tidak hanya dosen, tetapi mahasiswa juga bisa menjadi asesor ban. Waktu pertama kali saya diwawancarai 2 tahun lalu untuk menjadi asesor ban PT, saya menjelaskan ke Pak Chan Basarudin tentang bagaimana mahasiswa UKS rapat di lembaga ini, mulai dari rapat program studi sampai rapat fakultas sampai rapat universitas, mahasiswa terlibat dan mahasiswa menjadi yang melakukan evaluasi pendidikan itu pertama kali di dalam rapat-rapat dan harus didengarkan. Nah, saya kira di situ kemudian Panoto sedang membuat apa yang disebut sejarah itu. Sudah belajar, sudah merdeka. Di situ mahasiswa menemukan dirinya sebagai imago Dei dan pewaris logos spermatikos. Nah, minoritas yang berdaya cipta, ya ini hampir selesai ini, minoritas et partum. Ini menjadi penting sekali karena kalau semua itu sudah dilakukan, maka orang bisa menjadi minoritas yang berdaya cipta. Di situ kemudian merdeka belajar itu bisa dilakukan. Di situ kemudian orang bisa merdeka berpikir. Di situ kemudian liberal art itu terjadi. Di dalam semua ide Panoto Hamijoyo di dalam UKSW ini, di situ liberal art menemukan jiwanya di dalam konteks Indonesia, saya kira. Nah, lalu bagaimana dengan liberal art di Indonesia? Sudah ada di dalam, yang tadi saya bilang, sudah ada di dalam minoritas per partum itu, sudah ada di dalam berdaya cipta itu, di dalam liberal pendidikan berdaya cipta, liberal art sudah menemukan wajahnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Penguatan. Dan saya kira diskusi ini, kehadiran Center for Critical Studies, itu semua ada di sini, dalam penguatan apa yang disebut sebagai konsep creative minority itu, minoritas per partum di UKSW itu, dengan diskusi-diskusi seperti ini, diperkuat dengan kehadiran sistem pendidikan, pembelajaran yang punya jiwa liberal art. Nah, pertanyaannya nanti kita mau pakai model King College, yang punya Department of Liberal Arts, atau mau pakai model Harvard Yale yang liberal arts itu menjadi spirit dari universitas. Saya liberal arts King College saya hanya baca, Yale saya hanya 1 kali datang untuk bicara, Harvard saya belajar 1 tahun. Tapi di situ kemudian liberal arts menjadi bagian penting. Semua orang di semua mahasiswa teologi tadi yang tadi Kasem sudah cerita harus punya liberal arts. Mahasiswa punya semangat itu, ekonomi harus punya semangat itu. Mahasiswa kimia harus punya semangat itu, mahasiswa pendidikan apalagi itu. Jadi liberal art itu kemudian menjadi semangat penting yang harus terlalu diingatkan, menjadi bagian dari metode belajar yang
dimiliki oleh para dosen, sehingga kemudian semua orang di UKSW ini berpikir tentang itu. Nanti pertanyaannya adalah, lalu beranikah UKSW melawan arus link and match Indonesia ketika liberal arts ini spirit, atau misalnya minoritas per partum tadi disuntik kembali. Saya setuju dengan Ibu tadi bahwa pendidikan kita terlalu menghamba pada pasar, sehingga kemudian tidak memungkinkan orang berpikir jauh lebih luas. Terima kasih, itu saja dari saya.